Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lukman MPD, pengampu mata kuliah media pembelajaran, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk kuliah meskipun tidak lagi kuliah secara tatap muka dikarenakan era pandemik. Mungkin ini suatu pengalaman luar biasa yang baru pernah dialami manusia sekarang dan yang terdampak juga mendunia. Namun di era sekarang juga hal semacam itu untuk tidak menjadi hambatan untuk kuliah, Kita manfaatkan teknologi Kita manfaatkan teknologi sekarang sebagai media bersosial kita, dalam hal ini untuk kuliah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu memerintahkan kita untuk berthalabul ilmi dalam kondisi apapun, seperti kondisi yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Kemudian yang ketiga, saya akan mempresentasikan tugas kami, yang dalam hal ini kelompok kami itu ditugaskan untuk membahas evaluasi media pembelajaran. Jadi dalam evaluasi media pembelajaran itu ada tujuannya, diantaranya itu menentukan apakah sudah efektif untuk media pembelajaran yang dipakai. Kemudian yang kedua, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi dalam hal ini, apakah diperbaiki secara alatnya atau konten dari media pembelajaran itu sendiri. Kemudian menetapkan apakah media itu sudah efektif secara biaya. Kemudian yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Jadi sesuaikan dulu, sesuaikan dengan fasilitas, sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan keadaan peserta didik kita juga. Kemudian yang kelima itu menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media itu. Jadi dalam memilih media pembelajaran juga tidak semata-mata kita lagi ramainya itu menggunakan video, tapi ternyata kita sedang mengajar di peserta didik yang dimana itu ternyata ada sebagian atau bagian kecil itu tidak mampu melihat dengan jelas atau dengan baik. Jadi disesuaikan semuanya. Kemudian menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Di sini salah satu tujuannya itu menilai kemampuan guru. Di era sekarang itu banyak sekali media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Itu sangat menilai sekali kepada guru, apakah guru-guru sekarang itu sudah mampu menjawab perkembangan zaman. Kemudian yang ketujuh, apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Apakah nanti bisa benar-benar diterima oleh siswa sehingga siswa itu mampu meningkatkan kemampuannya atau tidak. Kemudian yang terakhir itu mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran.
dalam evaluasi itu dalam mengevaluasi media pembelajaran itu ada ciri-ciri yang apakah media pembelajaran itu efektif atau tidak. Di antaranya itu ketepatan media pembelajaran dengan tujuan pengajaran. Artinya media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan media pembelajaran terhadap isi bahan pelajaran. Artinya, media dapat mendukung dan membantu bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi agar lebih mudah dipahami siswa. Kemudian yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh media. Artinya, media yang diperlukan mudah diperoleh atau tidak tidak memaksakan ada gitu untuk ikut-ikutan dengan yang lainnya atau berusaha mengejar dengan sekolah-sekolah yang lainnya sehingga yang akhirnya bisa menjadikan cost media pembelajaran itu misalnya menjadikan mahal, sedangkan keuangan sekolah belum tentu mampu, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat itu keterampilan guru dalam menggunakan. Jadi sangat menentukan ya. Entah itu media pembelajaran berbasis apapun itu akan sangat efektif ketika gurunya itu mampu dalam menggunakannya sehingga tujuan pembelajaran itu tersampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang kelima, ketersediaan waktu itu jelas apakah nanti mencukupi dengan media tersebut, mencukupi atau tidak. Misalnya kita sedang mempelajari bebatuan, kemudian kita menggunakan media pembelajaran berbasis video, sehingga waktu yang kita gunakan itu sangat tepat karena kita bisa melihat bebatuan itu tidak harus ke lokasi, jadi sangat efektif untuk waktunya. Kalau ke lokasi itu jelas biayanya sangat mahal, biaya apapun itu, dan sangat memakan waktu. Kemudian yang keenam itu sesuaikan dengan taraf berpikir anak. Artinya media yang digunakan harus sesuai atau tidak dengan kemampuan atau berpikirnya anak. Di apa yang lagi kira-kira ke anak itu mudah ditangkap oleh anak gitu. Media pembelajarannya misalnya dengan media seperti halnya sekarang itu banyak anak itu mudah sekali menangkap ketika media pembelajarannya itu menggunakan multimedia, jadi gabungan antara video, audio, dan yang lainnya. Itu akan sangat efektif sekali di praktek kita itu sangat efektif sekali. Kemudian untuk mengevaluasinya itu ada caranya. Yang pertama itu diistilahkan dengan evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam mencapai tujuan. Jadi maksudnya gini, kita kumpulkan data-data dulu untuk membuat sebuah media pembelajaran. Apakah kita akan sangat jadi kira-kira kita cari datanya dulu, anaknya itu seperti apa, apakah anaknya itu mudah menangkap ketika melihat sebuah video ataupun hanya cukup dengan audio. Ketika memang harus dua-duanya atau bahkan lebih menggunakan multimedia itu ternyata lebih bagus, maka akan lebih bagusnya menggunakan media pembelajaran multimedia itu. Itu cara mengevaluasinya dengan mencari datanya dulu, apakah si peserta didik itu mampu menangkap itu semua atau hanya
satu media pembelajaran. Misalnya ternyata ada anak yang penglihatannya kurang, datanya itu banyaknya anak yang tidak mampu melihat secara jelas, maka akan lebih baiknya itu tidak menggunakan video. Dan ketika ada anak yang pendengarannya kurang, maka akan lebih baik ketika menggunakan media pembelajaran yang berbasis visual gitu, ketika pendengarannya kurang. Kemudian cara mengevaluasinya lagi itu ada istilahnya evaluasi satu lawan sumatif yang dibagi menjadi evaluasi 1-1, one to one. Ada evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation, kemudian ada evaluasi lapangan atau field evaluation. One to one itu begini, jadi misalnya media pembelajaran tersebut kita pakai, kemudian kita ambilkan satu anak di bawah rata-rata dan satu anak yang di atas rata-rata, kemudian itu jadikan sampel apakah yang di bawah rata-rata itu mampu menangkap itu semua atau hasil pembelajaran itu atau tidak gitu. Kemudian yang di atas rata-rata biasanya memang mampu gitu. Ketika kedua-duanya mampu itu, maka itu bisa disimpulkan bahwa itu media pembelajarannya itu tepat, efektif. Kemudian evaluasi dalam kelompok kecil atau small group evaluation itu jadi yang sampelnya itu kita ambilkan 10-20 anak itu. Jadi apakah mereka yang sampel tadi itu mampu menguasai pelajaran dengan media tersebut, apakah tidak gitu. Nanti kalau dari sampel itu ternyata mampu menyerap apa yang diajarkan melalui media pembelajaran itu, maka dianggap efektif media pembelajaran tersebut. Kemudian evaluasi lapangan atau field evaluation ini dipraktekkan langsung ke lapangan. Dalam hal ini misalnya di kelas yang terdiri dari 35 sampai 40 siswa. Jelas dari situ akan nampak keefektivitasannya tentang media pembelajaran yang kita pakai. Di sini untuk slide berikutnya itu kriteria evaluasi media pembelajaran. Relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran itu sudah jelas ya, apakah ada relevansinya, apakah ada hubungannya dengan pembelajaran tadi. Kemudian persesuaian dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia dan tugas pendidik. Kemudian yang ketiga, persesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Menarik perhatian peserta didik. Itu yang keempat, itu harus di era sekarang kita bisa gunakan animasi, karena kita lihat di masyarakat bahwa anak-anak itu lebih suka menonton film-film animasi. Kemudian yang kelima itu maksud dan tujuan dari media pembelajaran itu harus bisa dipahami sama peserta didik. Itu kriteria evaluasi media pembelajaran. Kemudian sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan. Kesesuaian pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus. Jadi dia harus apakah media pembelajaran itu efektif atau tidak, itu harus disesuaikan dengan silabus yang ada. Kemudian keaktualan ya, maksudnya tidak ketinggalan zaman, mesti mampu menjawab perkembangan zaman. Kekinian itu jadi mudah diterima, biasanya mudah diterima sama peserta didik. Cakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi materinya itu harus tersampaikan melalui media pembelajaran tersebut, dan skalanya, ukurannya itu harus terukur, jadi sudah
dari awal itu sudah diprediksikan tentang baik apapun itu media pembelajarannya, skala dan ukurannya. Maksudnya dalam hal ini apakah tepat atau tidak. Masalahnya gini, maksudnya misalnya gini, kita mau mempelajari gunung, maka akan lebih mudah kalau kita itu menggunakan video atau multimedia, tidak mendatangkan gunung itu langsung ke depan kelas, itu enggak mungkin sama sekali karena beda ukuran atau skala. Kemudian isinya itu tidak bias, kemudian tidak diskriminasi antara baik secara ras, suku maupun gender, juga agama. Itu beberapa kriteria untuk mengevaluasi media pembelajaran. Oke, terima kasih. Sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Mungkin dalam penyampaian kurang jelas dan sebagainya bisa ditanyakan dalam grup kelas kita, terutama di kelas media pembelajaran. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.